warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dina Fikriya dengan NPM 101203331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen tentang keputusan taktis. Keputusan taktis dalam pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Contohnya menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Keputusan taktis harus mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan meskipun tujuan keberlangsungan berskala pendek atau jangka pendek. Keputusan taktis juga yang tepat yaitu keputusan yang dibuat untuk mencapai tidak hanya tujuan terbatas tetapi berguna juga untuk jangka panjang. Selanjutnya ada model pembuatan keputusan taktis. Yang pertama, kita harus mengenali dan menemukan masalahnya. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang relevan dan yang tidak relevan dan menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Lanjut yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas, bahan baku, dan kendala sumber pasokan. Dan yang terakhir, keenam, membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Selanjutnya, ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Yang kedua, pencapaian sasaran penting, namun bagaimana cara mencapainya hal yang lebih penting. Ketiga, contohnya PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholders hendaknya menjadi pertimbangan utama. Lalu ada penerapan konsep pembuatan keputusan teknis dalam berbagai situasi bisnis, yaitu pertama, keputusan membuat atau membeli produk. Kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Ketiga, keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Keempat, keputusan menjual atau proses produk lebih lanjut. Kelima, keputusan bauran produk. Dan yang terakhir, keputusan penetapan harga produk. Lalu bagaimana membuat keputusan atau membeli produk? Nah, manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variable, serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Biaya yang relevan untuk keputusan membeli seperti biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja, pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan. Selanjutnya ada keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Apa keputusan untuk meneruskan produksi atau menghentikan? Manajer memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus dan juga mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya serta harus diperhatikan apakah penghentian suatu produk akan mempengaruhi penjualan produk lainnya, terutama untuk produk komplementer seperti batu bata dan genteng. Manajer pula mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, serta alternatif yang mungkin terjadi yaitu mempertahankan lini produk, menghentikannya atau menghentikan lini produk dan menggantikannya dengan produk lain. Lanjut, ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus.
Manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus. Menerima pesanan khusus akan menguntungkan perusahaan, terutama jika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum walaupun berada di bawah harga jual normal produk. Dikarenakan pemanfaatan kapasitas menganggur, pengoptimalan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus. Selanjutnya ada keputusan bauran produk. Yang pertama, setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Kedua, manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total memilih bauran produk yang optimal. Ketiga, pemilihan bauran yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas masing-masing produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Keempat, faktor yang menentukan sumber daya dengan satu kendala yaitu margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka atau terbatas. Maka, produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang dipilih untuk diproduksi. Dan sedangkan sumber daya dengan banyak kendala, solusi bauran produk dilakukan dengan menggunakan teknik pemrograman linier. Lanjut, ada keputusan penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu perusahaan akan menetapkan harga memulainya dengan biaya dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Penetapan harga berdasarkan perhitungan biaya target, yaitu menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Dimulai dari harga untuk menentukan biaya, divisi pemasaran menentukan karakteristik produk yang harga yang pantas. Kemudian menjadi tugas dari lini produk untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari keputusan taktis yaitu keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah melalui strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat mencapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek, menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil, memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Nah, segitu aja materi yang saya bahas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada yang kurang karena saya juga masih proses dalam pembelajaran. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.